Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to this English course with me, Miss Anna. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semakin semangat belajar bahasa Inggris. Well, in today's video we are going to talk about part of speech. Video kali ini kita akan membahas tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris yang akan difokuskan pada pengertian, macam dan contoh part of speech dalam kalimat. Ya, mungkin sebagian dari kalian masih bingung ya, bertanya-tanya, kenapa kalau belajar bahasa Inggris perlu belajar tentang part of speech? Why we have to learn about part of speech? Ya, because in English, part of speech are very important. They are the basic element of a sentence. So, if you want to be able to speak English and master English grammar, you need to know about the different kinds of word, in this case, part of speech. Jadi, part of speech ini sangat penting dan wajib dipelajari bagi siapapun yang ingin mampu berbicara dalam bahasa Inggris dan menguasai grammar bahasa Inggris, karena part of speech merupakan bagian-bagian mendasar dalam suatu kalimat. Tanpa memahami part of speech, teman-teman akan kesulitan untuk menganalisis struktur kalimat atau membuat kalimat dengan struktur yang benar. And I'm going to try and teach you as well as I can. Let's get started. Okay, let's start with the definition. Part of speech atau biasa dikenal dengan kinds of word merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Nah, berikut saya akan memberikan sebuah contoh kalimat yang dibentuk dari beberapa kata di mana setiap kata tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. My sister went to the market last week. Nah, kata my dalam kalimat ini berfungsi sebagai pronoun, kata ganti. Sister is a noun, kata benda. When is a verb, kata kerja. To is a preposition, kata depan. The is determiner, kata penentu. Market is a noun, kata benda. Dan last week is an adverb atau kata keterangan. Dari contoh kalimat ini, kita bisa melihat bagaimana kata-kata tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Ya, pronoun, noun, verb, preposition, determiner, dan adverb yang disatukan membentuk kalimat inilah yang dinamakan part of speech. Selanjutnya, jenis-jenis parts of speech. Beberapa referensi grammar bahasa Inggris membagi jenis kelas kata ke dalam 8 kategori, dan ada juga yang membagi ke dalam 9 jenis atau kategori, dan di sini saya akan menjelaskan 9 jenis part of speech dengan memisahkan determiner dari kelompok adjective. Oke, parts of speech. Yang pertama, noun atau kata benda, dan yang kedua adalah pronoun, kata ganti. Yang ketiga, verb, kata kerja. Yang keempat, adjective, kata sifat. Yang kelima, adverb, kata keterangan. 6, preposition, kata depan. 7, conjunction, kata sambung. 8, determiner, kata penentu. Dan yang terakhir adalah interjection atau kata seru. Oke, mari kita berkenalan lebih lanjut dengan masing-masing part of speech tersebut. Okay, the first one is noun, naming people, place, things, an idea, or concepts. Noun atau kata benda, kata yang berfungsi untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, gagasan, atau konsep abstrak. Example, kita lihat contohnya, London. London is the name of place, nama tempat. Student is person, kemudian pencil, notebook, are things. Kemudian cat is an animal. Milk ini masuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian love and happiness are abstract noun. Jadi noun ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada countable noun, uncountable noun, concrete and abstract, singular and plural. Jadi untuk video kali ini kita hanya memperkenalkan dan membedakan jenis-jenis part of speech, dan untuk lebih detailnya nanti akan ada video khusus yang membahas tentang noun. Oke, jadi make sure you watch my next video. Nah, let's see the example in the sentence. Kita lihat contohnya penggunaan noun pada kalimat. Yang pertama, James has a beautiful car. Jadi James dan car adalah noun yang fungsinya berbeda. James di sini sebagai noun as a subject, sebagai subjek, kemudian car is an object sebagai objek. Selanjutnya yang kedua, he doesn't need much money. He and money, okay,
are nouns adalah nouns, satu sebagai subjek dan satunya adalah objek. Oke. Money is also a kind of uncountable noun. Dia juga masuk jenis kata kerja yang tidak bisa dihitung. The third, let us build our own happiness. Okay, happiness is noun. The second is pronoun replacing noun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun dan menghindari pengulangan atau repetisi penggunaan noun. Examples. Contohnya I, you, we, they, she, her, etc. Okay, let's see the example in the sentence. Mari kita lihat penggunaannya dalam kalimat. Number 1, Mr. Jack is my English teacher. He is very smart. Nah, pronoun yang digunakan di sini adalah he. He adalah kata ganti dari Mr. Jack. Oke, jadi Mr. Jack is my English teacher. Mr. Jack is very smart. Untuk menghindari pengulangan noun dari Mr. Jack, maka kita menggunakan pronoun he yang merujuk ke Mr. Jack. Oke, nomor 2, James and Julio are famous actors. Oke, they are from Mexico. Jadi they di sini adalah kata ganti dari James and Julio. They sebagai pronoun sebagai subjek yang merujuk pada James and Julio. Number 3, whenever Kathy has a problem, she comes to her mother. Di sini ada dua penggunaan pronoun. Yang pertama adalah she dan yang kedua adalah her. Jadi she adalah kata ganti dari Kathy yang berfungsi sebagai subjek dan her adalah kata ganti dari Kathy yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Her mother. Oke, artinya Kathy's mother. The third one is verb, expressing a physical action or state. Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Examples, kita lihat contohnya. Study, work, eat, swim, work, read, go, understand. Okay, let's see the examples in the sentence. Selanjutnya penggunaannya dalam kalimat. I called Bob yesterday. Ya, called is a verb. Kemudian yang kedua, we are studying English now. Studying is a verb. Kemudian yang ketiga, Jen plays tennis. Plays is a verb. Nah, jika ada yang bingung, ini kenapa penggunaan verbnya beda-beda. Ada yang pakai ed, called, ing, studying, plays, ada tambahan s. Nah, kalian bisa nantinya nonton video yang khusus tentang verb dan tentunya yang khusus tentang tenses. Next is adjective, describing nouns and pronouns. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menerangkan noun atau pronoun. Examples, contohnya smart, delicious, beautiful, hot, honest. Okay, let's see the example in the sentence. Kita lihat contoh kalimatnya. My sister Mary is beautiful. Nah, beautiful di sini adalah kata sifat atau adjektif yang menerangkan my sister Mary. Oke, contoh kedua, I am so busy. Busy di sini adalah adjektif yang menjelaskan pronoun I. Next, the third one is John is a very lucky man. Oke, lucky di sini adalah adjektif yang menjelaskan man. Next is adverb, modifying verbs, adjectives, and adverbs. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan verb, adjektif, atau adverb lain. Examples, kita lihat contohnya. Slowly, very, quickly, well, loudly, today, always, soon. Oke, kita lihat contoh dalam kalimat. I have to go home now. Now is adverb
atau kata keterangan waktu. The second, Mary danced beautifully. Beautifully is an adverb. In this case, adverb of manner, kata keterangan cara melakukan sesuatu. Okay, beautifully menjelaskan verb dance. Okay, the third, I am never late for work. Okay, never is an adverb. Adverb of frequency. Okay, kata keterangan frekuensi yang menjelaskan adjective late. Preposition. Words that express a relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence. Preposition atau kata depan adalah kata yang biasa dikombinasikan dengan noun atau pronoun, biasanya berada sebelum noun atau pronoun. Examples. Contoh, in, on, at, under, from, because of, in front of. Oke, kita lihat contoh dalam kalimat. The book is on the table. On is the preposition. I will submit my assignment before Friday. Before is preposition. Are you afraid of the dark? Of is the preposition. The next one is conjunction. Joining words, phrases, and clauses. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, ataupun paragraf. Examples, and, so, or, but, when, however, because. Okay, let's see in the sentence. Stay here or back to school. Or adalah conjunction yang digunakan untuk menawarkan dua pilihan, yaitu stay here dan back to school. Kemudian yang kedua, I like cooking but my sister likes watching. Okay, but adalah conjunction yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki makna kontradiktif, yaitu I like cooking dan my sister likes watching. Oke, selanjutnya I usually eat at home because I like cooking. Because di sini adalah conjunction atau kata penghubung yang menunjukkan alasan atau penyebab dari sesuatu. The next one is determiner. Words which are placed before nouns in order to determine whether the nouns are general or specific. Determiner atau kata penentu adalah kata yang muncul di awal sebelum noun yang berfungsi untuk mengenalkan kata benda dan mengenalkan apakah noun itu spesifik atau umum. Examples, a, an, the, this, that, this, some, all, little. Let's see the sentence. Liz is eating an apple. Artikel an dalam kalimat ini adalah determiner atau kata penentu. The second is I need some water. Okay, some di sini adalah determiner. The next one is which one is his house? His adalah possessive determiner dalam kalimat ini. Okay, and the last one is interjection, short exclamation that express strong emotions or feelings. Interjection adalah kata seru atau ucapan pendek yang memiliki makna khusus, biasanya sebagai bentuk emosi. Examples, wow, ouch, hey, congrats, sorry, cheers. Nah, selanjutnya kita akan melihat penggunaan interjection dalam kalimat. Yang pertama, the show is about to start. Nah, kata dalam kalimat ini memberikan indikasi untuk diam. Nah, selanjutnya yang kedua, wow, you look so beautiful. Nah, penggunaan kata seru wow di sini adalah untuk mengekspresikan kekaguman. Selanjutnya,
Hi, how are you? Nah, hi dalam kalimat ini adalah interjection atau kata seru yang digunakan untuk menyapa atau greeting expressions. Okay, that's all for now. Make sure you watch my next video if you want to know more about part of speech in English. Thank you so much for watching my video. And if you like this video, please show me your support. Click like, subscribe to the channel, put your comment below, and share the video. Have a good day. See you.